Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan kami mahasiswa Institut Teknologi 10 November dari kelas 27 Bahasa Indonesia kelompok 6. Saya sendiri Ahmad Nadil Fala dari Departemen Teknik Mesin nomor NRP 50072111203. Perkenalkan, nama saya Azra Syahim Nazara dari Departemen Teknik Kimia, Prodi Teknik Pangan dengan NRP 50452111004. Kenalkan, saya Mazaya Thabita Harahap dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 50122111068. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Narendra. Saya asal dari Departemen Teknik Mesin NRP 50072111119. Semua, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Fadila dengan NRP 50122111116 dari Departemen Teknik Sipil. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari referensi yang kredibel. Untuk mencari referensi yang kredibel, kita bisa menggunakan beberapa jenis platform. Contohnya akan saya gunakan sekarang adalah Google Scholar. Pertama, buka browser, bisa berupa Google Chrome, Firefox maupun Safari, lalu ketik Google Scholar, enter, lalu pilih yang paling atas. Sekarang kita bisa mulai mencari jurnal yang kita inginkan dengan menulis topik maupun subjek yang kita cari. Soalnya di sini saya akan mencari jurnal tentang pangan. Nah, di sini akan muncul berbagai jenis jurnal. Soalnya saya akan pilih yang ini. Lalu klik. Setelah terbuka, akan ada pilihan untuk mendownload dalam bentuk PDF. Kita bisa mendownloadnya, ataupun bisa tanpa di-download juga sudah terbuka seperti ini. Misalnya, jika kita download, akan terlihat seperti ini. Lalu, jurnal sudah siap kita gunakan, karena sudah terdownload dalam bentuk format PDF. Selanjutnya, selain menggunakan Google Scholar, untuk mencari referensi yang kredibel, kita juga bisa menggunakan DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Dengan menulis di sini, DOAJ, lalu pilih yang paling atas ini, lalu akan terbuka website-nya seperti ini. Di OEJ ini menyajikan puluhan ribu jurnal dan juga jutaan artikel. Untuk mencari jurnalnya, kita bisa memulai dengan mencari judul, kata kunci, negara penerbit, bahasa, nama penerbit, maupun nama dan subjek. Misalnya kita di sini akan mencari tentang COVID-19. Dan akan muncul beberapa jurnal yang tersedia dalam berbagai bahasa. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai cara mencari referensi yang kredibel. Pertama, saya akan menjelaskan cara mencari referensi melalui website Z-Library. Pertama, kita akan memasuki website Z-Library dengan mengetikkan alamatnya www.z-lib.org. Lalu tampilannya akan seperti ini jika sudah memasuki websitenya. Pertama, saya akan mencoba dalam bentuk buku. Lalu di sini bisa dilihat ada pencarian. Kita coba memasukkan bisa berdasarkan judul ataupun penulis ataupun SBN juga penerbit dan sebagainya. Saya akan mencoba satu topik yakni vaksinasi. Karena Z-Library ini kebanyakan isinya adalah buku dan juga artikel dari negeri yang berbahasa Inggris, jadi saya akan mencari dengan keyword bahasa Inggris. Nah, nih, akan banyak muncul buku-buku yang terkait seperti ini. Lalu saya akan coba mengklik buku yang ini.
buat contoh. Nah, di sini akan ada rangkuman di bukunya, lalu informasi seperti bahasanya, lalu SPM-nya, jumlah halaman dan lain sebagainya. Lalu di sini bisa kita klik pratinjau untuk membaca bukunya atau merevisi bukunya seperti ini. Tapi kalau mau kita menyimpan ke dalam device kita juga bisa dengan cara mengklik unduh ini. Nanti akan tersimpan di device kita dalam bentuk file PDF. Kita kembali ke Z Library Home. Di sini kita klik. Nah, akan kembali ke tampilan awal seperti ini. Lalu kita pencet Articles. Setelah itu, tidak jauh berbeda seperti yang barusan, kita klik pencarian ini topik yang kita mau. Nah, akan muncul banyak sekali artikel yang terkait dengan keyword yang saya cari, lalu kita tinggal pilih saja artikel yang kira-kira sesuai dengan yang kita perlukan. Sebagai contoh, saya akan klik artikel ini. Seperti yang pencarian buku tadi, kita juga bisa mempreview artikel ini sehingga tanpa mendownload pun kita bisa membaca artikel ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari referensi yang kredibel melalui website Perpustakaan Nasional. Pertama, kita klik di tab pencarian Google Perpustakaan Nasional. Nah, jika sudah akan terdapat website yang paling atas ini, kita klik yang e-resources. Nah, di sini akan ada perintah untuk login. Jadi, kalau misalnya kita belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah membuat akun, jadi tinggal memasukkan informasinya saja. Nah, jika sudah login, maka akan seperti ini tampilannya. Kalau sudah login, maka akan diberikan pilihan penerbit-penerbit artikel. Seperti contoh, saya akan mencari dari penerbit Cambridge University Press. Kita klik di sini tautan. Saya ingin coba cari artikel ataupun jurnal dengan topik, tentunya topik yang atau keyword yang ingin kita cari ditranslate dulu ke bahasa Inggris karena ini adalah penerbit internasional. Cari. Nah, akan banyak sekali muncul hasil artikel-artikel yang memuat keyword yang saya cari barusan. Saya klik sebagai contoh yang paling atas. Nah, di sini akan ada abstrak dari artikelnya dan juga pengenalan dan lain sebagainya. Ada pilihan save sebagai PDF. Jika ingin kita simpan ke dalam device kita, maka dia akan mendownload dalam bentuk file PDF. Hari ini saya akan menjelaskan praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Terdapat dua cara yang kita dapat lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Chrome. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley itu sendiri. Kita coba cara yang pertama, yaitu menggunakan aplikasi Google Chrome. Pertama-tama kita buka Google Chrome, lalu kita search di Google. Kita cari Chrome Web Store. Ini Chrome Web Store. Kita masuk ke Chrome Web Store ini. Lalu kita cari di Chrome Web Store Mendeley Web Importer. Nah, ini. Kita pencet. Lalu kita klik lagi Mendeley Web Importer ini. Tambahkan ke Google Chrome. Kita tambahkan. Add extension. Biar nanti kita muncul ada di sini. Supaya memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi Mendeley ini. Lalu itu di sini extension ini kita pencet. Lalu kita pin Mendeley-nya. Supaya muncul. Oke, sudah muncul. Jika sudah muncul, sekarang kita dapat menggunakan Mendeley itu. Oke, sekarang jika kita ingin mencari jurnal-jurnal, coba kita cari dulu jurnal ya, di Google Scholar. Ini Google Scholar. Kita masuk di Google Scholar. Scholar, kita mencari sebuah artikel tentang coronavirus. Misalnya kita mencari coronavirus. Kita search. Nah, di sini yang pertama ada PDF. Kita bisa coba klik. Setelah diklik, kita langsung ke Mendeley Web Importernya. Tapi sebelum itu, kita harus sign in terlebih dahulu. Sign in seperti biasa. Kita save.
Masih loading. Oke, kita cari jurnal artikel tentang coronavirus of COVID-19. Sudah ketemu? Lalu kita bisa cek ini view PDF, apakah benar? Nah, sama persis seperti yang kita mau. Lalu kita langsung add to Mendeley. Oke, jika sudah selesai, maka di Mendeley kita bisa lihat, kita coba buka Mendeley desktop. Nah, akan muncul jurnal yang kita cari tadi. Oke. Oke, yang cara kedua yaitu kita menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Di sini kita bisa menambahkan referensi melalui fitur di sini ada add, kita pencet, ada tanda panah ke bawah. Lalu di sini ada add files, add folder, watch folder, and add entry manually. Pertama kita coba di add files. Di add files ini kita cuman bisa mengimport satu file saja, maksudnya hanya file. Coba kita import, kita open. Nah, langsung masuk di sini artikel yang kita mau. Lalu di add yang kedua ada add folder. Kalau add folder kita cuman bisa mengimport folder-folder saja. Saya sudah siapkan. Sebentar. Kita cari di download. Di download, kita buka. Ada PDF di sini. Kita coba isi PDF ini. Ada 2 artikel, kita bisa coba. Nah, ada 2 artikel yang masuk di sini. Kebetulan satu artikelnya sama, jadi hanya satu yang tercopy, jadi tidak bisa duplikat dua-duanya. Lalu yang ketiga, kita bisa watch folder. Di sini kita cuma bisa lihat-lihat apa folder yang kita mau import. Kita cancel aja. Lalu yang terakhir ada add entry manually. Nah, ini kita bisa mengedit sendiri jurnal-jurnalnya. Kita bisa tentu saja kita harus tetap add files dulu. Lalu kita bisa mengatur abstraknya seperti apa, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara memasukkan citasi dan juga daftar pustaka dari jurnal dan buku yang teman-teman sudah masukkan ke dalam aplikasi Mendeley dan ingin diterapkan ke dalam Microsoft Word begitu. Jadi di sini teman-teman bisa langsung pergi ke bagian reference dan jangan lupa teman-teman harus pastikan lagi teman-teman sudah mendownload plugin dari aplikasi Mendeley sendiri. Dan di sini ada beberapa pilihan dan juga model citasi, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini sesuai dengan apa yang instansi teman-teman tuntut seperti itu. Kebanyakan mungkin menggunakan Harvard, jadi di sini saya menggunakan Harvard sebagai acuannya. Dan untuk memasukkannya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa, misalnya teman-teman menulis kerakitan disebabkan oleh gitu. Dan kita kelas balik lagi teman-teman, apabila teman-teman ingin memasukkan sebuah kutipan dari jurnal gitu, teman-teman harus menyertakan citasi. Dan di sini aplikasi Mendeley ini gunanya adalah untuk memfasilitasi teman-teman agar lebih mudah untuk memasukkan citasi tersebut. Di sini teman-teman cukup masuk ke insert citation dan searching jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Dan di sini formatnya sudah tertulis seperti ini dan teman-teman tinggal klik OK. Itu sangat mudah teman-teman. Kita membuat contoh lainnya, misalnya vitamin D, balik. Lagi teman-teman bisa klik insert citation, cari citationnya yang dari jurnal yang teman-teman sudah ambil. Dan formatnya sudah seperti ini, dan teman-teman langsung klik OK saja, dan jurnalnya sudah terisi dan diwakili dengan citasi yang ada. Dan untuk menulis daftar pustaka cukup mudah teman-teman.
daftar pustaka. Teman-teman langsung pergi ke bagian insert bibliography, dan semuanya sudah terurut dan juga sesuai dengan format dari citasi yang teman-teman pilih. Bagaimana teman-teman, sudah pahamkan apa yang kami sampaikan? Begitulah cara menggunakan aplikasi Mendeley. Kita sangat terbantu sekali dengan aplikasi tersebut untuk mengerjakan tugas kuliah, skripsi, tugas akhir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.